Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Good morning everyone. How are you today? Saya harap kalian semuanya hari ini baik-baik saja. Semoga kita selalu di bawah lindungan rahmat Allah. And especially for grade 6, khususnya untuk kelas 6, for today, our lesson untuk pelajaran kita hari ini it's about government, pemerintahan. Jadi pelajarannya kelas 6 yang pertama ini tentang government of Indonesia. Jadi kepemerintahan Indonesia. Jadi nanti Indonesia itu negaranya seperti apa, presidennya itu siapa. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, the first, yang pertama sebelum kita lanjutkan pelajarannya. Nah ini kalian buka buku kalian itu halaman berapa nih? Kalian mungkin di halaman 3, page 3 or 2. Di situ kita belajar dulu kosakatanya. Kalian akan ucapkan, kalian akan ajarkan bagaimana pengucapannya. The first lihat itu yang knowledge enrichment. Knowledge enrichment. Oke. First, country, negara. Country artinya negara. Number 2. Oke. Number 2 adalah republik. Republik sama artinya republik. Kalau di bahasa Inggrisnya akhirnya pakai C, kalau Indonesia pakai K. Bedanya itu. The president. Ada P-nya di belakang. The president. The vice president. Wakil presiden. Minister, menteri. Governor, gubernur. Next, regent, bupati. Mayor, wali kota. Subdistrict head, camat. Pak Camat itu yang ada di kecamatan itu. Oke, village chief, kepala desa. The last one, general election. Maaf, itu artinya salah. General election adalah pemilu. Okay? General election is pemilu. Nah, next, and the next reading text 1. Bacaan yang pertama di situ di open your book page 3 di halaman 3 buku kalian akan bacakan dan kalian akan bacakan dengan artinya secara pelan-pelan. Kalian pahami ya, dan dipahami Indonesian government, tentang kepemerintahan Indonesia itu seperti apa. Nah, ini dalam bahasa Inggris kita latihan pelan-pelan saja. Oke, the first Indonesian government. Indonesia, officially referred to as the Republic of Indonesia, is an independent transcontinental state. Jadi Indonesia officially referred to, jadi Indonesia secara resmi ditunjuk sebagai negara bagian antara benua yang merdeka. Located mostly in Southeast Asia, yang terletak di semuanya di Southeast Asia, di Asia Tenggara, with some regions in Oceania. Yang hampir seluruh wilayah Indonesia itu adalah kepulauan, terdiri dari berbagai pulau yang tersebar di samudra. Indonesia is located between the Pacific and Indian Ocean. Jadi Indonesia terletak between, di antara Pacific and Indian Ocean. Jadi Indonesia itu terletak di antara benua Pasifik dan India. And it is the world's biggest island country. Dan Indonesia, it-nya itu kembali kepada Indonesia. Dan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. With over 13,000 islands, yang hampir lebih dari 13.000 pulau di Indonesia. Indonesia is led by President.
Indonesia dipimpin oleh presiden. The president and vice president, jadi presiden dan wakil presiden, must cooperate together, harus cooperate together, kerjasama bersama-sama. They are elected once within 5 years. Ya, jadi they are elected once. Mereka maksudnya adalah presiden dan wakil presiden elected once within 5 years. Jadi mereka dipilih satu kali dalam 5 tahun by citizen of Indonesia in general election directly. Dalam pemilihan umum secara langsung. Kita termasuk pemilihannya secara langsung. They have some assistants. Jadi mereka itu mempunyai beberapa asisten. They must responsibility to the people. Mereka harus responsible, tanggung jawab. Ya, tanggung jawab to the people, consultative assembly of the Republic of Indonesia. Intinya they have must responsible. Mereka harus bertanggung jawab kepada MPR. They have some assistant. Mereka mempunyai beberapa asisten itu pelayan. They are ministers. Mereka adalah menteri. Menteri ini termasuk pelayannya presiden. The minister job is to assist the president. Jadi kerjanya the minister's job, kerjanya para menteri, is to assist the president, adalah untuk melayani Bapak Presiden. The ministers are chosen and appointed by president. Jadi menteri itu dipilih dan ditunjuk langsung oleh Bapak Presiden. They lead a department. Jadi menteri mereka itu memimpin departemen negara and responsible dan bertanggung jawab to the president, kepada presiden. Nah, itu sekilas tentang kepemerintahan Indonesia. And the next your job, writing text 2. Writing text 2 di sini adalah yang pertama, based on the text, answer the following question. Lihat di situ, setelah teks itu kan ada pertanyaan ya, ada 5. Nah, di situ kita latihan isi bersama-sama sambil mengikuti Pak Rian. Kalian isi di buku kalian masing-masing. Number 1, yang pertama, the question is, what is the call of Indonesian officially refers? Apa sih? Kenapa? Apa sih sebutannya Indonesia itu? Secara resmi Indonesia itu diumumkan atau disebut sebagai apa? Jawabannya adalah, the answer is Republic of Indonesia. Deklarasinya adalah sebagai Republic of Indonesia, Negara Kesatuan Indonesia. And number 2, where is Indonesia located? Di mana letak Indonesia? Jawabannya jelas. The answer is Indonesia is located between the Pacific and Indian Oceans. Jadi Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Pasifik dan benua And number 3, how many islands Indonesia have? Ada berapa banyak pulau yang Indonesia punya? Banyak sekali. Jawabannya adalah over 13,000 island. Jadi lebih dari 13.000 pulau. Luar biasa. Harus kita jaga. And number 4, who is the leader of Indonesia? Siapa sih pemimpinnya Indonesia? Jelas di situ. Presiden. Pemimpinnya Indonesia adalah presiden. And number 5, what is the minister's job? Apa sih tugasnya para menteri? Tugasnya adalah to assist the president, untuk melayani presiden. Oke, jelas. And then the next, reading text 5. Nah, ini tentang kalau tadi tentang Indonesian government, nah sekarang tentang district government. Nah, district government adalah pemerintahan daerah yang ada di kabupaten atau di kota-kota, itu namanya district government, pemerintahan daerah.
District in Indonesia is the third level administrative subdivision. Nah, yang artinya daerah di Indonesia adalah subdivisi administratif tingkat ketiga. Nah, maksudnya adalah subdivisi administratif tingkat ketiga adalah maksudnya below regency, yang di bawah kabupaten, second level ya. Second level itu kabupaten, and province, first level. Jadi tingkatannya itu yang ada di pemerintahan daerah, kemudian yang kedua ada di kabupaten, kemudian yang ketiga adalah yang ada di provinsi. Itu tingkat yang pertama. Nah, di provinsi, kabupaten, dan daerah mempunyai beberapa kecamatan, nanti dijelaskan. District is formed by the government. Jadi distrik atau kabupaten dibentuk oleh pemerintah of regency. Jadi kabupaten dibentuk oleh pemerintahan kabupaten or city atau kota in order to improve. Tujuannya apa kok dibentuk kabupaten? To improve the coordination of governance. Jadi gunanya adalah untuk meningkatkan koordinasi tata kelola, public service, pelayanan umum, ya kan? And empowerment of urban or rural village. Jadi selain pelayanan publik, kabupaten itu dibentuk untuk pemberdayaan desa atau kelurahan. Nah, begitu. And the province is divided. Nah, ini the head of a province is called government. Jadi kepala sebuah provinsi itu dipanggilnya governor, yaitu gubernur atau dipimpin oleh gubernur. The province is divided again into some regions. Jadi satu provinsi is divided, itu dibagi dalam beberapa kabupaten. Satu provinsi itu kan ada beberapa kabupaten atau kotanya yang ada di Indonesia. Kayak Jawa Tengah ada kota Jepara, Demak, Pati, dan sekitar. The head of regency is called regent. Pemimpin of regency, pemimpin kabupaten disebut regent, bupati. Regency consists of some sub-district. Jadi satu kabupaten terdiri of some sub-district. Jadi satu kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. A sub-district is led by a sub-district head. Jadi satu kecamatan dipimpin oleh camat. Finally, a sub-district is divided into a sub-village. Kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa desa. Nah, a village chief leads a village. Jadi kepala desa itu memimpin desa. The village is the last government in district. Jadi desa itu adalah pusat pemerintahan terakhir dalam sebuah negara, itu ya di desa. Kemudian selanjutnya kita coba isi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, what is the district government of first level? Nah, kepemerintahan daerah yang pertama, di level pertama itu apa berarti? Ya, betul, provinsi. Yang pertama adalah provinsi kalau di daerah. And then who is form the district? Nah, siapa yang membentuk daerah atau kabupaten? The government of regency or city. Yang membentuk ya kepemerintahan daerah atau kabupaten atau kota. Number 3, what is the purpose of district? Apa tujuannya dibentuk kabupaten? Tujuannya apa? To improve the coordination of governance and public service and empowerment of the urban village. Tadi yang ada di atas. Ya, untuk meningkatkan tata kelola, terus pelayanan umum, ya, dan juga untuk pemberdayaan desa. Number 4, who is consists of some district? Nah, regency. Apa sih yang terdiri dari beberapa kecamatan, kabupaten? Regency. Number 5, who leads the village? Siapa yang memimpin desa? Pemimpinnya ya a village chief. Jadi seorang kepala desa.
Nah, ini ada beberapa vocabularies yang harus kalian, gak harus dihafalkan, yang penting kalian tahu lah ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri di rumah, dibaca-baca saja, nanti insya Allah hafal. And then ya, hanya itu saja for today pelajarannya. And your job, tugas kalian di rumah, first, yang pertama, cukup menghafalkan beberapa kata yang sudah kita pelajari. Hafalkan dengan sungguh-sungguh. Nah, biarlah Allah yang tahu dan kalian yang tahu, tidak perlu dikirim ke Pak Aryan. Tadi loh yang ada presiden, wakil presiden dan lainnya, itu coba dihafalkan biar kita ingat. Nah, ini kayak yang tadi di slide pertama. And number 2, tugas kalian, kerjakan homework page 7. Kerjakan homework page 7, homework yang ada di halaman 7 itu. Nah, itu kalian tulis soalnya dan jawaban di buku tulis. Jadi itu kalian translate into English. Kalian disuruh untuk mentranslate dari Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Cuma 5 saja tulis di buku tulis kalian. Kemudian hasilnya difoto, kirim ke Pak. Itu saja. Number 3, cobalah untuk selalu menggunakan pelajaran yang sudah dipelajari di kehidupan sehari-hari. Kalau bahasa Inggris nggak digunakan, itu nanti bisa luntur, hilang. Percuma kalau kalian hanya menghafal. Number 4, and good luck my students. Oke, mungkin itu saja yang bisa Pak sampaikan. Bila ada salah-salah kata atau mungkin salah pengucapan, Pak Rian mohon maaf karena Pak Rian juga masih belajar seperti kalian. Oke, alhamdulillah. I say thank you very much. Pak Rian ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan semoga membantu walaupun kita jarak jauh. Adalah saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon, my student.